faktor lainnya yang juga tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan kita adalah faktor lingkungan. Makanya tadi Pak Joko mengatakan kehutanan itu kehidupan. Ya karena manusia nggak bisa lepas dari fungsi lingkungan. Hutan rusak, manusia juga akan rusak. Karena itulah semua bagian daripada kehidupan yang dibutuhkan akan dia dapatkan dari lingkungan itu sendiri, termasuk dalam hal yang spesifik yang disebut kehutanan. Nah, dua faktor ini sangat berkaitan dengan kompetensi tadi, yaitu perilaku. Dia akan melakukan segala cara untuk memanipulasi aturan, sehingga gitu ya, sehingga apa yang dilakukan itu seolah-olah terlihat sesuai aturan, padahal perubahan yang dibuat aturan tersebut adalah cacat etik. Nah, mungkin seperti itu. Nah, yang diperlukan kehutanan adalah sekarang bagaimana sebetulnya membuat struktur tata kelola ini dalam konteks organisasi yang membagi kekuasaan itu. Kekuasaan para profesional, kekuasaan para birokrat, kekuasaan para bisnismen lah katakanlah ya, yang berbasis pasar itu. Nah, ini sangat penting karena kita masih campur aduk, jadi satu. Saling hegemoni, yang birokrasi hegemoni, yang berbasis sains dia hegemoni sama birokrasi. Market dia hegemoni juga. Tadi sebaliknya kalau Saji bilang pelaku pasar yang hegemoni birokrasi. Jadi seperti itu berkelindan. Hasilnya trauma memang. Kami menghasilkan satu ekosistem hutan yang traumatis sekarang. Kejadian banjir di mana-mana, ya kan? Suara dari Rimba. Di sini kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi dalam Suara dari Rimba. Kali ini diskusi kita sangat menarik karena menyangkut tata kelola negara dan berkaitan dengan perkembangan situasi saat ini, di mana industri kehutanan hancur, hutan juga hancur, dan terjadi malapetaka yang merugikan semua orang. Sementara hutan itu adalah sumber kehidupan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi kehancuran hutan itu akan berdampak sangat besar terhadap kehidupan kita semua. Kali ini saya kehadiran tamu-tamu yang agak berbeda. Saya perkenalkan ini Dr. Fidiansah, SPKC MPH. Beliau dokter ahli utama di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Beliau juga pernah memimpin rumah sakit juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suara Rimba sudah mulai memberikan ketenangan. Terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian saya panggil Mbak apa Ibu? Ibu ya? Ibu Daria Hanum, SPD, MSI, MKM, dan Sehati. Beliau adalah konselor dan ahli hipnoterapi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Luar hadir biasa. bersama kita. Makasih. Kemudian Bung Trisno, nih kawan kita tidak asing lagi, Siap, Mas. rimbawan senior, dan beliau juga pernah sebagai mahkamah etik ya di Persatuan Insinyur Indonesia. Ini Dewan Etik. Dewan Etik di Persatuan Insinyur Indonesia. Ini satu hal yang penting, topik yang akan kita perkenalkan di dalam ranah kehutanan. Pertama,
Dr. Vidi ini selain ulama kesehatan, beliau juga ulama beneran gitu. Saya sering ngintip-ngintip mendengar tausiahnya. Dok, kenapa kompetensi, terutama pemimpin, ya, itu menjadi sangat penting? Gitu. Kalau kita belajar hadis, gitu ya, serahkan urusan pada ahlinya atau akan tunggu kehancuran. Nah, ini saya tidak tahu apakah kehancuran di kehutanan ini ada kaitannya dengan pemimpin yang tidak kompetensi atau gimana, saya tidak tahu. Tapi dari sisi mungkin psikologi atau mungkin spiritual, sebenarnya situasi ini dalam pandangan dokter gimana ini? Ya, terima kasih Pak Joko, mohon izin Bu Hanum dan Pak Kris. Jadi bicara tentang kompetensi ya, dari sebuah peran yang tadi sudah dikutip dari sebuah hadis ya, itu menggambarkan betapa memang pentingnya kompetensi. Dan di mana dia harus mulai kalau kita merujuk kepada juga sejarah-sejarah kenabian, khususnya yang kemudian bersumber pada Rasulullah SAW. Itu yang beliau terima itu perintahnya Iqra, baca. Kompetensi harus dimulai dengan bagaimana dia sendiri punya kemampuan dan kebiasaan membaca. Dan membaca literasi ini tentu terstruktur mulai dari yang formal ya, sebagai basic core kompetensi karena bidangnya. Dan ada pendidikannya ya, mulai dari jenjang S1, S2, S3. Tapi itu bukan juga segalanya ya, karena membaca seperti yang juga Rasulullah, jadi beliau bukan orang yang dididik melalui pendidikan formal. Bahkan ketika dapat perintah wahyu, saya nggak bisa baca. Nah, tentu diartikan membaca ini adalah kemampuan dia juga memahami ya, literasi yang harus dia kuasai sebagai amanat yang diberikan kepada dirinya untuk menjalankan suatu kepemimpinan, karena juga membaca situasi, membaca situasi dari peran dia, dari bekal dia sudah ada. Itulah yang nanti akan membuat dia menjadi orang kompeten, karena dia ahli dalam bidang yang harus dia jalankan. Kenapa tadi sudah disenyalir kalau itu tidak dijalankan, hancur memang. Dan kehancuran ini tentu akan mengenai beragam sendi-sendi kehidupan lainnya. Nah, kalau kami merujuk daripada sebuah teori yang menggambarkan bagaimana kesehatan itu terjaga, itu yang dirujuk oleh para referensi, sekali lagi buku-buku yang bisa difahami oleh para pegiat kesehatan, itu sangat terkenal yang disebut dengan teori Bloom. Ya. Teori Bloom ingin mencoba mengangkat ada 3 hal yang begitu sangat penting untuk dijadikan kesehatan itu bisa berimbas pada kualitas yang baik. Yang pertama adalah yang disebut dengan apa yang diterima oleh Tuhan, yaitu faktor genetik dan biologis. Dan pada tataran tertentu sifatnya given. Orang pintar, orang cacat, orang dengan keterbatasan fisik itu sudah bukan kehendak bapak ibunya dan bukan kehendak dirinya. Itu yang dikatakan sebagai faktor yang harus dia bisa terima, faktor genetik tadi. Namun faktor genetik ini dipenuhi 2 faktor lainnya yang juga tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan kita, adalah faktor lingkungan. Maka tadi Pak Joko mengatakan kehutanan itu kehidupan, ya, karena manusia nggak bisa lepas dari fungsi lingkungan. Hutan rusak, manusia juga akan rusak. Karena itulah semua bagian daripada kehidupan yang dibutuhkan akan dia dapatkan dari lingkungan itu sendiri, termasuk dalam hal yang spesifik yang disebut kehutanan. Nah, 2 faktor ini sangat berkaitan dengan kompetensi tadi, yaitu perilaku. Bagaimana dia mengelola tadi genetik dan lingkungan kalau dia punya perilaku, dan nanti keahlian yang Mbak Hanum memang bisa angkat di sini. Bagaimana sebuah perilaku itu harus dilakukan oleh orang yang Saya mau tanya ke Mbak Hanum ini, gitu ya. Apa dampaknya kalau seorang pemimpin tidak kompeten? Nah, terima kasih Pak. Melanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Vidi, saya ingin menambahkan
bahwa secara psikologi bahwa kompetensi itu bukan sekedar keterampilan atau kemampuan saja, keahlian gitu. Kompetensi itu bisa dilihat sebagai self efficacy, di mana seseorang itu mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya. Nah, apabila seseorang yang tidak memiliki kompetensi lalu diberikan tanduk kepemimpinan, maka ada dua nih, Mbak, yang terjadi. Pertama adalah di mana dia akan mendapatkan kecemasan kronis tuh Dirinya. karena bagaimana dia memimpin sementara dia nggak mampu, pasti akan terus-menerus kecemasan itu dialami. Itu yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua, Pak, ada juga yang kita istilahkan Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect. Ya, di mana salah satu di mana adalah orang tersebut merasa dia tuh ahli, sangat ahli, padahal sebenarnya dia nggak mampu, gitu. Jadi dengan kata lain, apapun yang dibuatnya dia tuh dengan penuh keyakinan, dia nggak peduli impact atau apapun juga hasil dari kepemimpinannya, karena dia merasa bahwa ini saya lakukan karena saya sangat tahu. Nah, itu Pak, mungkin yang bisa disampaikan dalam psikologinya. Ya, apa kalau kaitannya dengan perilaku ya? Apakah itu yang kadang-kadang kita awam menyebutnya overcompensation? Ya, bisa akhirnya nanti Pak, mungkin istilah lainnya kalau kita kaitkan dengan dark triad gitu ya. Itu salah satunya pertama itu adalah narsis, meg, terus psikopat gitu ya. Narsis itu dimana orang tersebut tuh haus akan pujian, merasa dia bisa melakukan yang segalanya superior yang harus didengar. Lalu kalau meg adalah kecenderungan untuk memanipulasi, apapun dia bisa manipulasi. Dan psikopat, dia kurang tidak adanya empati sedikit pun atas segala akibat akan keputusan atau tindakan yang dia lakukan. Dia bisa kejam pada anak buahnya juga. Sangat tuh Pak, nanti akan berakibat nanti inkonstitusional gitu ya, dari kepemimpinannya itu. Aduh, saya merinding. Saya merinding. Begitu bahayanya ya seorang pemimpin yang tidak kompeten. Oke, jadi begitu bahayanya kalau ada seorang pemimpin yang tidak kompeten. Apalagi memimpin sesuatu yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Ya. Jadi kesalahan sedikit itu akan berdampak besar. Oke, terima kasih ini. Tapi saya jadi merinding mendengarnya. Begini, selain kompeten ya, mungkin kompeten ini dicapai melalui apa ini? Apakah disiplin, gitu ya? Bagaimana nih hubungan antara disiplin, kompetensi, integritas, profesional? Ini bagaimana nih? Ini Dr. Vidi atau? Ya. Baik, saya kira nanti kita bisa saling melengkapi ya. Iya. Kalau dalam ranah yang kita sebut di dunia kesehatan ya, yang relatif sudah terbangun ya, dimulai dengan wadahnya. Ya. Bagaimana orang mengaku kompeten kalau nggak ada alat ukur yang dikatakan sebagai suatu standar? Nah, standar-standar ini adalah kumpulan daripada orang-orang yang memang melakukan keahlian di bidangnya. Maka di bidang kedokteran itu ada bidang yang dikatakan general, dokter umum. Namun ketika dia memahami suatu aspek tersendiri, dia mengalami suatu pendalaman ahli jantung. Udah jantung saja itu yang dia. Ada ahli saraf. Saya termasuk mungkin disebut kedokteran jiwa karena ingin memahami aspek jiwa. Ada ahli anak dan sebagainya. Setiap kompetensi itu memang sebuah kumpulan-kumpulan keahlian yang mestinya terstandar, terukur, sehingga ketika dia dilakukan oleh siapapun
dia harus pada koridor itu. Dan siapa yang akan menjadikan ini sebuah ranah kompetisi, sebuah organisasi profesi? Organisasi, sehingga sumber daya manusia ini nggak semuanya mengaku sebagai hasil ukuran keahlian menurut dirinya. Ketika bicara satu standar, maka diberlakukan oleh semua pihak menjadi satu. Jadi ada standar prosedural yang kemudian sudah dikeluarkan oleh kelompok-kelompok organisasi yang kemudian akan menjalankan kompetensi tersebut, sehingga ketika seorang keluar dari koridor itu dia bisa kena etik. Dan ketika sudah bicara etik dianggap pelanggaran. Maka tidak aneh ketika orang mungkin namanya disebut dokter Fulan, ketika dicek SIP-nya palsu, ijazahnya palsu, sehingga ketika diikuti rambu-rambu yang dikatakan prosedural menjadi tidak sesuai, otomatis orangnya pelanggar etik. Tapi ketika dia sudah mengikuti semua tadi rambu-rambu tadi, semua prosedural dilakukan, terukur standar, dan tidak menutup ada kesalahan, kekeliruan, maka majelis kode etik bekerja di situ. Ini kelalaian atau tadi malpraktek, atau memang sebuah prosedural yang dia sudah lakukan, tapi memang ada sesuatu kendala yang tidak bisa dia juga hindari. Kata ujung paling ekstrim kematian gitu. Betul, artinya ada koridor ya yang digunakan untuk menegakkan Tepat. Aturan main ataupun kompetensi itu. Mbak Hanum, saya memaknai integritas itu dengan bahasa saya sendiri nih. Tetap berbuat benar meskipun tidak ada yang melihat. Gitu. Nah, jadi bagaimana nih kaitannya dengan integritas dengan profesional ini? Oke, ya Pak. Mungkin saya akan coba masuk di masih dengan dark triad pada. Dark triad, ya. 3 serangkai kegelapan, 3 serangkai gelap. Itu karakter gelap lah ini, ya. Iya. Terkait dengan tadi profesional gitu ya Pak ya. Kalau seseorang gitu ya pribadi dengan personality seperti itu, dia akan terlihat sangat disiplin Pak. Sangat berintegritas gitu ya. Apa yang dilakukannya itu disiplin, integritas gitu Pak. Sementara kalau disiplinnya sesungguhnya itu adalah untuk kepentingan bersama, ya kan? Namun ternyata disiplin bagi sosok ini adalah di mana dia itu untuk menekan bawahannya, mengkontrol apa yang dia ingin kontrol, gitu. Seperti itu. Nah, kalau integritas dia akan erosi integritas tuh Pak. Erosi integritas. Iya, di mana orang-orang tersebut menganggap bahwa integritas itu adalah hambatan. Jadi gitu ya Pak, dia integritas hambatan. Iya, dia akan melakukan segala cara untuk memanipulasi aturan, sehingga gitu ya, sehingga apa yang dilakukan itu seolah-olah terlihat sesuai aturan, padahal perubahan yang dibuat aturan tersebut adalah cacat etik. Mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga adalah orang-orang seperti itu akan melakukan dengan manipulasi narasi hijau. Apa yang dimaksud narasi hijau? Bahwa seolah-olah apa yang dilakukan ini adalah untuk keberlangsungan. Gitu ya. Untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum, untuk kepentingan anak cucu gitu ya, atau apapun lah narasi itu gitu ya. Padahal sesungguhnya itu adalah untuk kepentingan dia secara pribadi maupun golongan aja gitu. Nah, itulah hebatnya karakteristik seperti itu. The dark triad. Iya. Aduh. Oke. Gini. Ini dua medan yang berbeda, tapi saya yakin antara kehutanan dan kesehatan ini ada titik temunya. Yang pertama yang menemukan adalah bahwa kedua-duanya ini ada dalam satu rumpun life science, gitu ya, ilmu hayat, ilmu tentang hidup lah, itu kehidupan.
Kemudian yang kedua, ini menyangkut kepentingan orang banyak, ya. Kesehatan ini kepentingan orang banyak. Kehutanan ini juga menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, ini kalau di kesehatan itu ada kesehatan individu, ada kesehatan masyarakat, ada kesehatan lingkungan. Nah, di hutan juga sama, ya. Ada kesehatan individu, pohon, satwa, dan ya, atau masyarakat, jadi populasi hutan sebagai sebuah populasi, ya, atau lingkungan besarnya ekosistem gitu. Nah, Pak Trisno, bagaimana ini menganalogikan atau menyambungkan antara kesehatan dengan kehutanan ini ya? Oke, terima kasih Mas Agus. Saya melihat metafora yang bagus sebetulnya dari kedokteran dan psikologi ya. Psikologi Bu ya. Di kehutanan itu ada dua policy sebetulnya. Forest policy. Forest policy itu sebetulnya suatu policy karena ada hubungan cara pandang manusia terhadap hutan dan bagaimana menyikapi. Jadi hubungan manusia dengan hutan dan bagaimana menyikapi. Bisa merusak, bisa membangun, bisa apa aja. Dan ini sangat tergantung tata kelola itu tadi. Yang kedua, forestry policy. Forestry policy ini ilmu kehutanan, tapi menjadi policy. Jadi seperti ibarat kedokteran, dokter dengan sains dan etikanya. Nah di sini sebetulnya. Nah di kehutanan itu mestinya dipisah memang. Saya iri sebetulnya dengan kedokteran ini. Sudah berhasil mulai sejak lahirnya negara ini, sebelum lahir negara ini sudah terpisah. Profesi yang digerakkan oleh sains dan etika itu dan regulasi-regulasi atau birokrasi yang berbasis regulasi. Nggak campur aduk gitu. Tapi kalau di kehutanan masih campur aduk. Birokrat mengerjakan pekerjaan gitu. Seolah-olah aparat dinas kesehatan itu mengerjakan pekerjaan di rumah sakit gitu. Dan campur aduk kan. Nah, yang diperlukan kehutanan adalah sekarang bagaimana sebetulnya membuat struktur tata kelola ini dalam konteks organisasi yang membagi kekuasaan itu. Kekuasaan para profesional, kekuasaan para birokrat, kekuasaan para bisnismen lah katakanlah ya, yang berbasis pasar itu. Nah ini sangat penting karena kita masih campur aduk, jadi satu. Saling hegemoni, yang birokrasi hegemoni, yang berbasis sains dihegemoni sama birokrasi. Market dihegemoni juga, tapi sebaliknya kalau Saji bilang pelaku pasar yang menghegemoni birokrasi. Jadi seperti itu berkelindang. Hasilnya trauma memang. Kami menghasilkan satu ekosistem hutan yang traumatis sekarang. Kejadian banjir di mana-mana, ya kan? Oke. Seperti itulah kira-kira. Ya, artinya kekacauan ya, kekacauan dalam kelembagaan ya, di mana tidak ada pembagian atau division of labor ya antara birokrasi dengan profesi. Nah, barangkali kita ingin dalami sedikit ini karena di kehutanan itu ada hutan negara, ada hutan rakyat. Nah, kalau di kesehatan kan ada rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit swasta, ada klinik gitu ya. Nah, ini sebenarnya batas-batas ya antara tugas atau kewenangan birokrasi atau pemerintahan dengan profesi itu di mana nih tangannya siapa nggak bisa menjangkau sampai mana gitu, ini gimana Dok? Ya, tadi analogi yang Pak sudah sampaikan sudah tergambarkan ya bahwa dua ranah ini masing-masing punya kewenangan yang juga mereka harus melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
ketika itu dilakukan betul-betul secara benar ya, karena jangan sampai tadi yang satu mengambil alih, walaupun itu pasti ada irisan. Ada pasti. Irisan itu tentu nanti juga akan berimbas pada bisnis. Nah, jadi tadi juga apakah di kesehatan ada unsur bisnisnya, karena di situ yang juga nanti akan menjembatani. Salah satu fungsinya kan perizinan. Iya, perizinan. Iya, ya. iya. Sehingga nanti memang kolaborasi dan sinergi dari dua tadi fungsi antara birokrasi dengan profesi, dia betul-betul tahu ya bahwa profesi lebih kepada tadi bagaimana dia bertanggung pada sains, etik dan sebagainya. Sedangkan birokrasi lebih kepada bagaimana regulasi, aturan dan sebagainya yang nanti akan diterapkan oleh profesi sebagai rambu-rambu yang tidak boleh juga mereka keluar. Tapi teknis kompetensi adanya di profesi. Nah, jadi petugas dinas kesehatan itu nggak boleh ngobatin orang. Bisa. Itu bedanya kan? Di aturan rambu-rambunya. Sebaliknya juga nanti petugas yang bekerja di kesehatan tidak bisa keluar daripada rambu-rambu yang tadi praktek misalnya. Dinas kesehatan punya aturan. Kamu nggak boleh udah lebih praktek di sini, terekam rekam jejaknya terhadap bolehan dia di dalam melaksanakan praktek. Itulah saling sinergi dan kolaborasinya, sehingga tentu nanti akan menghasilkan juga ketika aktivitas menjadi bisnis sehat. Oke, jadi kalau gitu menjadi jelas ya. Jadi wadahnya birokrasi itu mungkin di kementerian, di dinas kesehatan. Rumahnya profesi itu di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di mana-mana. Nah, Wanun dalam menjalankan profesi sebagai konselor, ini apa yang dirasakan ini tangan pemerintah yang suka bisa menjangkau atau ada direcokin atau apa gitu? Tangan pemerintah itu maksudnya apa ya, Pak ya? Birokrasi. Birokrasi. Okay. Birokrasi ya pastinya kalau konselor itu kan memang ada asosiasinya Pak. Kami berbawa naungan APKIN gitu ya, serta ini organisasi profesi, ada IKI juga, Ikatan Konselor Indonesia. Nah, sedangkan profesi saya sebagai hipnoterapis juga ada di bawah naungannya gitu ya, di bawah naungan PKHI salah satunya. Nah, apakah direcoki? Alhamdulillah saya belum temukan itu. Jangan-jangan takut ini. Nah, namun benar sekali Pak, bahwa saya sangat setuju bagaimanapun kita itu bisa melihat atau mencontoh sesuatu yang sudah bagus nih terkait dengan kedokteran gitu ya. Ataupun organisasi lainnya saya rasa juga ada yang plusnya ya Dok ya gitu ya. Itu yang bisa kita ambil gitu ya. Terkait profesi ini apakah akan ada irisan antara praktisi sama birokrasi? Ya sepatutnya kenapa kita harus coba-coba sesuatu yang sudah bagus kita kembangkan saja dibandingkan kita harus trial error sehingga akan berdampak nanti pada orang banyak gitu Pak. Misalnya apabila seorang terapis lalu punya kepentingan untuk bil-bilan, nah itu kan kita juga punya kode etik. Misalnya seorang terapis tidak boleh berhubungan dengan kliennya gitu loh, melewati batas profesionalnya. Jadi tidak ada itu yang namanya hubungan secara personal seperti itu. Namun menggunakan pendekatan humanis itu bisa kita lakukan seperti itu Pak. Oke, jadi ada kode etik ya. Iya, kode etik profesi. Oke, menarik ini. Sekarang begini Dok, seringkali orang merasa, aku udah profesional, kan gitu kan. Nah, bagaimana nih membedakan antara profesi dengan profesional? Ya, tentu kan profesional itu
wujud daripada suatu penerapan perilakunya. Perilaku. Ya, profesi lebih menggambarkan bagaimana tugas pokok batasan yang akan dia kuasai dan dia harus terapkan. Contoh sederhana tadi saya katakan, semua dokter itu lahir dari dokter umum. Oke. Nggak bisa dia dokter kebidanan tanpa menjadi dokter umum. Oke. Tapi begitu dia sudah memilih menjadi dokter kebidanan, maka penyakit yang di luar area kebidanan udah nggak bisa lagi dianggap sebagai hal yang kompeten bisa dilakukan. Oke. Oke. Walaupun dia belajar umum awalnya. Ya. Begitu saya belajar tentang kebidanan, bagaimana melahirkan dan sebagainya. Tapi begitu saya sudah mengambil psikiatri, maka tindakan-tindakan kebidanan sudah tidak lagi dikatakan saya kompeten. Jadi itu untuk melaksanakan. integritas ya. Iya. Itu integritas. Kesesuaian ya. Kesesuaian. Ya. Oke. Ya gitu. Mas, katanya nggak usah susah payah. Contoh saja yang sudah ada. Bagaimana nih kalau Oke. belajar dari tata kelola kesehatan ini? Jadi metafora kesehatan sama asosiasi psikologi, Konselor Pak. konselor ini, itu sebetulnya metafora semua tata kelola yang berkaitan dengan organisasi sebetulnya. Semua bidang seperti itu sebetulnya. Maka kehutanan itu irinya di situ. Karena kami tidak memisahkan antara pekerjaan yang memang kompetensinya dilakukan oleh ahlinya, pekerjaan dilakukan oleh yang berkompeten, kemudian arenanya memang berbeda gitu. Kalau saya menafsir kayak gini, kalau birokrasi itu memang diperlukan memang untuk supaya mencapai suatu keadilan lah berwarga negara ini gitu, mendapat akses pada sumber daya bagi yang lemah kan gitu, itu diatur memang. Tapi begitu mendiagnosa penyakit, sebetulnya hutan itu sama sih dengan kita juga, cuman nggak bisa ngomong aja. Nggak bisa Nggak, pasiennya nggak bisa ngomong. Pasiennya nggak bisa ngomong. Maka sebetulnya kalau kita bekerja pengelolaan hutan, maka sebetulnya kita menghadapi pasien yang nggak bisa ngomong itu. Ya. Tapi sebetulnya pada prinsipnya sama dengan dokter, gitu. Adalah dia mengeluh penyakit, degradasi hutan, akhirnya keruh segala macam. Itu sebetulnya penyakit sebetulnya gitu. Nah cuman bedanya kalau pasien bapak itu bisa teriak gitu. Kalau kami enggak, sehingga kami ini memerlukan wali amanah yang jelas. Nah inilah yang harus kami bentuk sebetulnya. Apa sih wali amanah dari ekosistem itu? Siapa? Karena birokrasi nggak bisa menjadi ahli amanah. Karena birokrasi berdasarkan peraturan kan? Ya. Gitu. Bayangkan kalau pekerjaan dokter berdasarkan peraturan perundangan, mati semua pasien. Berdasarkan fakta penyakitnya apa kan gitu. Nah, sama aja sebetulnya. Di kehutanan itu seperti itu mungkinnya. Cuman pertanyaannya ini Bu kepada ibu yang konselor ini, manajemen perubahan itu nggak mudah. Merubah seperti ini kami ini, merubah menjadi tertata seperti terpisah profesi, kolaborasi, keseimbangan pengambilan keputusan sehingga menghasilkan kebaikan bersama itu nggak mudah. Bagaimana sebetulnya ini? Manajemen perubahan ini harus dilakukan gitu. Tolong dijawab Dari ini. sisi kepemimpinan, Bagaimana ini? apa Karena resistensi ya, itu akan besar sekali gitu ya. Iya, benar Pak. Segala sesuatu yang sudah menjadi terstruktur itu perlu keberanian. Sekali lagi keberanian bagi diri sendiri maupun keberanian yang akan kita tampilkan tuh Pak ya. Dengan kata lain mungkin saya akan sampaikan seperti ini Pak. Apabila seorang pemimpin dengan karakter tadi gitu ya, 3 atau 8. iya, seperti itu, maka salah satu impactnya itu akan melahirkan social trust tuh Pak. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan. Sehingga salah satunya adalah
bukan tidak mungkin gitu ya, kita juga banyak mendapati mereka yang tadinya bekerja dalam koridor dengan idealisnya sehingga akan mengikuti Oke. gitu loh, akan mengikuti Jadi karakter pola. gelapnya itu Iya. menular. Menular karena apa? Karena mereka juga terancam akan karirnya. Karena perilaku-perilaku itu seperti yang saya sampaikan adalah akan membuat satu toxic leadership, di mana bawahan-bawahan itu akan merasakan ketakutan yang amat sangat. Karena keterancaman karir mereka, mau tidak mau, sekalipun itu tidak sesuai dengan hati mereka, dengan prinsip mereka, mau tidak mau itu akan diikuti. Karena apabila karakter personal ini memikirkan keselamatan karir. Oke. Mungkin seperti itu saya masuknya. Lalu terkait dengan profesional nih Pak, peraturan itu kan sebenarnya benda mati ya Pak ya. Betul. Ya, benda mati di mana akan menjadi hidup apabila diinternalisasi dengan nilai-nilai Values ya. value. Dan yang memegang values itu adalah organisasi profesi. Organisasi profesi dengan kode etiknya. Namun itu kan hanya sekedar kode etik yang terpampang. Oke. Ya, apabila itu tidak terinternalisasi ke dalam diri, ya sudahlah, itu sekedar benda mati. Iya, betul. Namun beda jika dia sudah menjadi internal. Ya, betul. Eksternal tadi masuk menjadi internal, Betul. maka itulah yang disebut profesionalisme. Gitu. Nah sekarang gini, bagaimana membangun profesi ini? Kan sarjana kehutanan lulus, gitu kan ya? Atau di kedokteran ya lulus sarjana kedokteran, atau psikolog, lulus sarjana psikolog. Tapi ini kan belum profesi ya. Jadi apa tahapan berikutnya nih setelah lulus sarjana? Kalau saya dulu saya sarjana kehutanan nggak merasa paling hebat nih gitu kan. Nah ini bagaimana nih Dok, proses untuk menjadi profesi ini? Tadi dikatakan internalisasi ya. Sebuah proses pendidikan dalam rangka baru pada tataran Knowledge. Ya. Unsur attitude belum. Karena dia masih dalam tataran fasilitasi dan supervisi. Oke. Dia tidak langsung berhadapan dengan pasien. Ya, mungkin di situ ketika tadi sarjana dia langsung berhubungan dengan hutan karena tadi nggak bicara gitu kan. Iya, betul. Nah, sehingga proses ini kemudian harus distandarisasi dengan sebuah ujian ketika berhadapan dengan objek langsung. Objeknya langsung. Nah, disitulah yang disebut tadi koas, ya, koasisten. Dia sudah mulai itu semua kerangka teori knowledge yang dia sudah dapatkan, mudah-mudahan juga terinternalisasi tadi yang dikatakan. Ketika terinternalisasi menjadi sebuah habit, dan itu disupervisi oleh senior yang mencoba untuk memberikan rambu-rambu tadi. Jadi proses pembiasaan tadi terus berjalan. Nggak bisa simsalabim menjadi suatu hal hanya dalam tataran narasi yang dikatakan sebuah benda mati. Rambu-rambu tadi. Nah, ketika internalisasi 2 tahun dia sudah dikatakan layak, ya belum selesai juga tuh. Belum selesai juga. Panjang ya Dok. Ini Uji kompetensi. Dan itu nasional. Sehingga mau lulusan dari manapun harus sama. Tidak lagi kemudian lulusan ini menjadi harga spesifik punya, enggak. Mau dari manapun suasana Jadi negeri standar. semua standar Nasional, dan ya. itu blind ya. Tidak tahu si penguji, tidak tahu yang diuji. Dan itu terjadinya secara langsung. Jadi pada saat yang sama walaupun ada perbedaan waktu ya, 2 jam, 3 jam di lain, tapi harus berlangsungnya sama. Sehingga tidak lagi ada kata tadi kata belece ya, yang bisa meluluskan dan sebagainya. Begitulah kira-kira proses yang memang tadi setelah proses pengetahuan, lalu proses attitude menjadi habit, diperkenalkan dengan langsung objek yang akan dijalani,
Tapi karena itu baru lingkup yang sifatnya lokal di tempat dia, masih dianggap nanti ada permainan ketika dianggap lulus. Oke. Baru kan ujian nasional, Ya. ya akan ada board nasional yang tidak tahu siapa yang diuji, siapa yang menguji, tapi dilakukan bersama-sama. Baru kemudian dilayak dikatakan Kompeten. di wisuda dan diangkat sumpah menjadi dokter dan layak, baru kemudian untuk berpraktek di satu tempat. Setelah itu pun masih ada tanggung jawab pemerintah. Nah, itu lagi birokrasi. Ah, Lulus pada suatu lahan yang sudah dikatakan pendidikan, diuji board nasional, ini betul-betul sekarang akan ke masyarakat. Kalau tadi kan baru kepada pasien. betul. Ketika masyarakat, pemerintah yang harus tanggung jawab. Nah, Di sini yang dikatakan internship. oke. Kelolanya masih dalam pengawasan pemerintah. Benar nggak nih ketika nanti dia dilepas masyarakat, semua proses pendidikan tadi sudah terinternalisasi, sudah terstandar, dan sudah teraplikasi pada kode etik, maka begitu berhadapan langsung dengan masyarakat, pemerintah daerah, nah ini tadi, makanya tadi ada dinas kesehatan, berperan untuk, oh ya, sekarang giliran saya ngawasin, kelayakan, kepatutan, dan semua standar itu betul-betul ketika diturunkan ke suatu tempat yang langsung kepada objeknya, masih mengikuti semua rangkaian, sehingga tadi masih berpotensi nggak lulus. Nggak keluar sudah di praktek. Dari internship itu Dari internship Bisa. ketika tadi penilaian daripada tempat wilayah dinas kesehatan tadi, makanya yang nanti punya scope yang lebih makin spesifik lagi. Oh ternyata anak ini udah begitu internship tidak bisa, nggak keluar itu suratnya. Padahal udah sumpah dokter, sudah tadi ujian nasional, udah. masih ada tahapan lagi. Kapan lagi? Itulah masih digembleng tadi dalam rangka internalisasi. Setelah lulus harus terregistrasi. Nah, itulah birokrasi lagi ya, Ya. supaya nanti tidak kemana-mana dia. Oke. Jadi Mas, kalau di kehutanan itu kita cuman praktek umum. Tapi di kehutanan bahkan praktek tidak dikenal, Mas. Kalau worker saya katakan, kalau dokter itu nggak ada dibilang saya kerja jam segini, saya praktek jam segini. Bedanya worker sama profesi kan itu. Ah, Dari kehutanan itu birokrat sih, yang kerja sih, ya. bukan profesi. Ya, artinya kalau kita lihat dari strata pendidikannya tadi, memang kehutanan itu baru melahirkan sarjana kehutanan. Iya betul, betul. Ya. Jadi kalau kehutanan itu Jadi dia belum Profesi. menjadi profesi. Gitu kan. Karena apa? Attitude ini belum dibentuknya. Dari baru dapat knowledge, gitu. Jadi internalisasi apa value, attitude itu melalui proses pendidikan profesi. yang di perguruan tinggi itu. Iya. Ya, dan kemudian itu nanti distandarisasi secara nasional. Kalau itu kemudian diuji lagi di masyarakat, di lapangan. Kalau lulus nanti dia registrasi terregistrasi dalam organisasi profesi. Jadi harus ada organisasi profesi. Kalau organisasi profesinya tidak ada, mau register menil apa mana kan gitu. Kalau di keinsinyuran itu 24 SKS, Mas. Profesi insinyur itu di dalam program profesi juga di perguruan tinggi. Tapi lebih banyak kepada bagaimana berpraktek dan etika yang diinjeksi itu. Karena dipandang ilmu teknisnya sudah dikuasai ketika S1 gitu. Betul. Dan sekarang saya di BKT HUD PII, saya koreksi tadi, saya bukan di Dewan Etiknya sih, saya di Badan Kejuruan Teknik Hutan Pembinaan Kompetensi. Kemudian kompetensi. Betul yang di situ. Hampir sama, cuman di engineer sama, sebetulnya mirip, anunya sama, metaforanya sama. Cuman pemerintah belum mau membangun Dewan Insinyur Indonesia. Sehingga polisi yang harusnya dibuat Dewan Insinyur ini nggak keluar. Akhirnya macet juga. Jadi di dunia keinsinyuran mendapat resistensi juga. Untungnya kedokteran lahir sebelum negara kami lahir. Itu aja. Tapi mau nggak mau kita memang harus ke sana. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa paham, Mas, kenapa di kehutanan itu antara birokrasi
ya dengan profesi itu bercampur aduk. Campur aduk. Karena apa? Karena tadi sebenarnya dia sarjana kehutanan itu belum layak menjadi profesi, tapi dia baru bisa melahirkan birokrasi. Betul. Kan gitu kan? Sehingga dari atas sampai bawah itu perilakunya adalah perilaku birokrasi. Iya, Oke. betul. Jadi, nah gini, Dok, ini kalau di kehutanan, artinya gini, kalau di kesehatan itu rumahnya rumahnya profesi itu ada, kan itu. Nah saya mau tanya ke Pak Trisno ini, bisa nggak bikin rumah untuk para ini profesi, guys, Ya. rumah profesi, sehingga jangan semua jadi birokrat gitu kan, udah ditaruh di kebun sana masih bawanya checklist ya gitu Mas. Nah, kalau yang saya baca begini, Pak Dokter. Kalau kedokteran itu memang lahir dari komunitas intelektual. Kemudian negara memerlukan itu gitu. Kalau samalah psikolog juga begitu. Nah, kalau kehutanan Indonesia lahir dari birokrasi, masalah dengan Undang-Undang Nomor 5 atau 67, sehingga pikirannya mindset birokrasi, gitu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana melahirkan profesi kan gitu kan? Iya, Iya. iya. Gitu. Sama sebetulnya ketika pelayanan kesehatan dianggap untuk kepentingan umum. Psikolog mengatakan kesehatan jiwa masyarakat itu juga untuk kepentingan umum, maka dilahirkan profesi oleh negara. Walaupun kedokteran itu secara komunitas sudah lahir, diperkuat oleh undang-undang kedokteran. Gitu. Oke. Kalau psikologi ada nggak? Undang-undangnya? Pak, meluruskan, saya konselor Pak. Konselor ya? Iya. Ada undang-undangnya? Ada Pak. Itu. Berarti profesi kehutanan harus dilahirkan oleh undang-undang juga gitu. Nah, inilah momentum Undang-Undang 41 yang kita revisi. Cuman masalahnya kan kerelaan pemimpin untuk menjadi penguasa lah ya, katakan, bukan pemimpin dalam arti pemimpin artinya yang berkuasa inilah. Itu untuk betul-betul membagi kuasa yang sudah terlanjur di satu tangan. Karena di kehutanan itu, seperti saya Dok, namanya, saya ketika menjadi konsultan World Bank, saya itu diminta menjadi konsultan membuat dokumen proyek. Tapi ada kode etik, saya tidak boleh ikut melaksanakan proyek. Nah, sama ketika saya merencanakan proyek, saya tidak boleh ikut melaksanakannya. Karena ini harus separate gitu. Harus dibedakan gitu. Etikanya nggak boleh campur aduk gitu. Nah, di kehutanan udah terlanjur. Dia yang ngatur, dia yang merencanakan, dia yang melaksanakan, dia yang mengevaluasi juga. Gitulah, birokrasi itu di satu tangan seperti itu. Oke, Mas. Sampai di sini saya punya poin-poin besar nih. Ya, satu, pemimpin harus kompeten. Ya. Ya. Ini karena inkompetensi itu bisa menyebabkan kerusakan, moral hazard juga kan, karena anak buahnya juga bisa ikut jadi terancam sehingga perilakunya berubah. Ya. Yang kedua, ini sarjana kehutanan ini sebenarnya belum bisa dikategorikan sebagai profesi. Ya, dia tatarannya masih birokrasi. Ya, seperti di dalam kesehatan juga birokrasi. Sehingga perlu ada pendidikan profesi kehutanan, apapun nanti namanya ya. Karena kalau di kehutanan kan ada tenaga medis ya. Nah, nanti kemudian tenaga kesehatan. Ini kan profesi. Jadi dan juga bisa melalui vokasi ya untuk profesi ini. Yang ketiga, perlu organisasi profesi. Ya. Dan keempat, ranah ya pekerjaan antara birokrasi dan profesi itu harus
terpisah. Ya, harus bisa harus bisa dibedakan. Ada irisannya, tetapi harus bisa dibedakan. Dan yang kelima, ada rumah. Rumah tempatnya para profesi, ya kan? Kalau sudah ada pendidikan profesinya, nggak ada rumahnya, mau kerja di mana kan, gitu kan? Jadi ini harus terstruktur di dalam undang-undang, kan gitu. Ini yang ini. Nah, berikutnya nih dok, ada profesi, ada spesialis. Nah, bagaimana nih relasinya ini kan? Tadi sudah disinggung tadi ini, dokter umum, ya kan? Dokter umum ini sudah profesi loh, Profesi. ya kan? Tapi kemudian bisa ada spesialisasi lagi gitu. Ya. Jadi memang semakin kompleks dan semakin berkembangnya kemajuan dan ilmu teknologi memberikan juga kekhususan-kekhususan. Karena dengan kekhususan itu tentu akan semakin memperdalam, membuat keahlian dari sudut kompetensi makin spesifik. Yang sifatnya general sebagai suatu pilar pertama, makanya diadakan itu di seluruh pelosok agar dia mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini kita sebut puskesmas. Dari situ tentu tidak mungkin dia memahami kasus yang sudah lebih spesifik, maka disebut kasus spesialis. Nah, dia biasanya baru ada itu di ranah-ranah ibu kota kabupaten, ibu kota daripada provinsi dan sebagainya. Semakin kemudian banyak, tentu semakin spesifik keahlian tadi. Soalnya jantung ya, jantung itu sudah ada ahli jantung yang bagian tadi katup saja. Iya. Sampai gitu ya. Iya. Jangan jantung dok yang kelihatan ya, mulut. Ini urusan, urusan mulut aja spesialisasinya banyak sekali. Sekarang begitu kompleksitasnya. Dalam rangka tadi tetap menjaga, makanya di dalam kesinambungan tadi belajar itu tidak pernah ada kata berhenti. Makanya kontinuum proses pendidikan itu dipantau oleh profesi. Oke. Dia nggak bisa berhenti mengatakan tadi, udah saya sudah profesional. Oke, pada satu tahapan ilmu berkembang, mengupdate tidak dia? Oh, ada manajemen pengetahuan gitu ya. Ada evaluasi tadi. Ada manajemen Ikut surveillance ya. kemajuan dan itu terukur. Minimal harus sekian standar kompetensi profesi yang harus di SKP-nya. Terus gitu. Makanya itu berkelanjutan terus. Jadi organisasi profesi organisasi ini itu ya bekerja bekerja juga ya. dan melakukan tadi pemantauan. Betul tidak dia mengikuti update? Yang sekarang contoh dulu yang mungkin klasik ya. Orang mungkin ketika panas kita tahunya kompresnya air dingin. Ya. Sekarang salah. Salah. Air hangat. Air hangat dalam rangka menyamakan suhu, bukan level dingin misalnya gitu. Jadi itu yang dikatakan dia mengupdate ilmu tidak. Oke. Dan dia harus ikut sehingga itu terukur lagi. Oh, dia sudah ikut nih seminar ini, sudah memperoleh ini terus ya. Tahun depan 5 tahun sekali. Registrasi sekarang dipermudah hanya sekali. Tapi standar kompetensi 5 tahun sekali. Karena dianggap 5 tahun itu dinamisasi ilmu ya, perkembangan. Iya. Jadi itu ada uji lagi ya. Diuji lagi dalam bentuk tadi terpenuhi tidak nilai-nilai yang terukur tadi untuk dia perbaiki dari semua perkembangan ilmu. Mas, di kehutanan ini spesialisasi mestinya banyak tuh. Mestinya banyak sih karena ekosistem juga kompleks. Ekosistem itu sangat pelik juga, Bu. Di kehutanan itu memang karena dia nggak bisa ngomong sih ya. Kita yang harus pandai. Sekarang itu umpamanya kalau kehutanan itu ahli mengukur airnya. Yes. Kimak, istilahnya aliran maksimum, aliran minimum di sungai itu. Kalau ini fluktuasinya terlalu ini berarti ekosistemnya nggak sehat. Ini aja sudah spesialisasi sendiri nih, hidrologi ini. Kemudian dari sisi tumbuhan, kemudian kalau sisi erosivitas,
itu sendiri, civiculture, ada wildlife management, Bahkan dari pembibitan ya. bahkan ada dari bibit yang segini kecil menjadi pohon besar. Pemuliaan Iya, tanaman dan gitu. jangka panjang. Dan kompleksitasnya itu luar biasa ekosistem itu, bahkan masih banyak kekayaan biodiversity yang belum kita ketahui manfaatnya. Pada esok hari pasti akan ketahuan. Betul. Nah, karena nggak tahu itu kita abaikan sering, dihilangkan gitu. Ya. Padahal ini kekayaan, potensi kekayaan intelektual. Bahkan kedokteran banyak juga kan dari tumbuh-tumbuh, dari organis lah ya. Itu kan banyak sekali gitu. Nah, ini cadangan ini bisa hilang kan. Betul. Nah, yang namanya konservasi itu juga spesialis tersendiri kan. Dan sangat banyak, kompleks memang. Oke. Lebih kompleksnya lagi kalau kedokteran masalah politik udah selesai. Konselor masalah politik udah selesai. Kalau kami masih bergelut dengan masalah politik dalam arti bagaimana mengambil keputusan. Karena politik itu sebetulnya keputusan itu pasti akhirnya politik masalahnya. Gitu. Jadi kompleksitas kami itu begitu berat memang gitu. Ada arena politik, ada arena sosial yang masih belum paham juga. Sebetulnya inginnya masyarakat sudahlah buat ladang saja, ini tebas gitu, kemudian ya akhirnya menjadi sama aja. Perusahaan juga di drive oleh harga, keuntungan, sehingga lupa pada etika lingkungannya gitu. Oke. Jadi gini Mas, kalau gitu pendidikan tinggi kehutanan itu selain melahirkan sarjana kehutanan, itu perlu ditambah pendidikan profesi. Ya. Ya, himbauan profesional. Ya, untuk melahirkan para profesional. Iya. Kan gitu. Nah, kalau spesialis ini, Dok. Spesialis ini sekolahnya di mana? Ya, selama itu ranah pendidikan, semuanya di lingkup pendidikan di universitas. Oke. Ya, hanya tadi jenjang daripada pengukuran atau kompetensinya, kayak misalnya kita belum ada, dia pasti ngambil di luar negeri. Keahlian selejak jantung nih, bedahnya dengan semua alat baru. Kita belum ada nih, dia belajar di luar negeri. Luar negeri. Ya, pengakuan dari negara maju, maka tadi kami katakan belajarnya sepanjang setiap perkembangan teknologi nggak berhenti ya tadi. Berhenti. Di Indonesia belum ada, dia belajar dulu di luar. Setelah dia dapat pengakuan dan sertifikasi internasional, baru dia boleh menurunkan proses itu di tempat pendidikan yang kemudian ranahnya adalah ranah pelayanan. Jadi antara pendidikan dengan pelayanan ini juga dua institusi yang berbeda nih. Oke. Pendidikan formalitas regulasinya, tapi begitu sudah masuk dia menerapkan tindakan ini langsung kepada konsumen, maka di situ pasti ada kode etik dan sebagainya yang harus dipenuhi dalam rangka mengamankan patient safety-nya, keamanan pasien sudah terlaksana apa tidak. Jadi dua ranah pendidikan dengan pelayanan akan berbeda kalau sudah masuk ke spesialis. Dalam rangka tadi turun ilmu dan jenjang daripada keahlian terus bertahap. Ketika orang ini sudah banyak, baru dia punya kesempatan untuk melahirkan pendidikan di Indonesia. Begitu terus. Ya, jadi satu tahapan berkembang lagi, belajar lagi di luar. Nah, kita tentu punya khasanah yang tentu tadi ya dikaitkan dengan kehutanan itu di herbal terapi. Itu diambil oleh negara yang udah lebih dahulu teknologi risetnya lebih dulu. Betul. Padahal jamu kita udah lebih dahulu dulu. Ya, genetik ya, sumber daya genetik kita banyak diambil. Kita dihabisin harus kloroformna itu. Itu menjadi problem besar. Jadi kebun sawit gitu ya. Ini yang lagi rame kan, lagi rame kan di kebun sawit gitu. Ini Dok, untuk coba kita pemahaman secara umum ya. Kalau di universitas kan ada master, levelnya master ya. Nah kalau spesialis ini apakah setara dengan master atau sebenarnya ini ranah yang beda lagi gitu? Jadi memang ini yang dalam jenjang itu kita sebut tadi spesialis namanya. Jadi ranah master identik dengan spesialis di kedokteran.
Oke. Ya, master karena lingkupnya yang mungkin tadi tidak langsung berhubungan manusia ya, sehingga master pada bidang master public health ya, di bidang kesehatan masyarakat. Namun begitu sudah ranah pelayanan taktis, maka nggak menggunakan magister. Spesialis jantung, spesialis jiwa, spesialis anak. Namun kesetaraannya memang sebetulnya identikan dengan ranah S2. Iya. Ya. Oh, Jenjangnya sama S2, S2. tetapi kedalaman ya, kedalaman mungkin ilmunya jalur akademik, jalur praktis gitu ya, praktisis gitu ya. Akademik sampai S3 gitu ya. Praktisis ini mulai dokter umum, dokter ini sampai spesialis. kayaknya jalurnya memang agak beda. Ini jalur internalisasi. Ya. Akademik, ini jalur eksternalisasi kayaknya. Gitu ya. Ya, kira-kira. Kayaknya gitu ya. Oke. Kalau pakai bahasa buan Om. Eksternalisasi ini kali. Jadi PR-nya banyak ya. Untuk kehutanan luar biasa Ya, banyak. tapi kita sepakatlah bahwa memang untuk menghindari kehancuran ini berlanjut, Ya. ya, untuk menghindari kehancuran yang berlanjut, ini harus segera ya dilahirkan profesi. Jadi jangan semuanya jadi birokrat, ya, tapi harus lahir profesi. Betul. Ya. Kemudian juga karena kompleksitas ya pengelolaan hutan ini juga besar, maka spesialis itu juga sangat diperlukan. Ya. Jadi, nah ini tentu harus ada keterkaitan ini antara sektor kehutanan dengan pendidikan. Jadi pendidikan tinggi ini harus juga merespon bahwa ada kebutuhan mendesak, gitu ya. Karena malapetaka sudah terjadi loh. Ya. Industri hancur, hutan rusak, malapetaka, ya, betul. Korban sudah banyak. Ya. Jutaan loh dok, Iya. yang jadi korban ini. Pada lagu Kus Plus dulu kan, bukan lautan. Bukan ya lah, sukum hidup. Tetapi saya kira gini, ini ya, saya jadi ke Hanum ya. Saya melihat tadi juga disinggung Pak Tris ya, perilaku kita secara umum ya, orang kita sulit disiplin, gitu kan? Nah, kalau orang tidak disiplin pasti tidak punya integritas. Tidak punya integritas tidak mungkin profesional, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, mungkin kaitannya dengan disiplin, itu juga suka berbohong, gitu. Nah, kadang-kadang kita menilai berbohong. Misalnya gini, ini ada pemimpin ini, ada kaitannya dengan bencana nih. Pemimpin mengatakan bahwa oh itu kayu hanyut. Banyak loh Pak yang hanyut ya Pak. Iya, kayu hanyut. Ya. Saya bisa mengatakan, oh itu benar, karena proses terjadinya. Datangnya kayu sampai ke titik itu memang karena hanyut. Itu benar, gitu. Tetapi sebagai pemimpin, ya, yang bertanggung jawabnya, mengatakan itu di luar ekspektasi kita, gitu. Karena esensinya bukan itu. Gitu. Nah, kalau yang mengatakan itu adalah orang yang lagi jalan, kemudian melihat, oh itu kayunya hanyut, itu tidak salah, gitu kan ya. Iya. Tetapi kalau itu dikatakan oleh orang yang punya tanggung jawab, nah ini apa bisa dikategorikan ini bohong atau apa ini namanya? Iya. Saya akan coba menyampaikannya secara nanti silakan diartikan sendiri. Simbolik. Iya. Tapi sih Simbolik. Iya. Jadi seperti ini. Persona gitu ya, persona pemimpin gitu ya Pak ya. Apabila pemimpin yang tidak kompeten tadi gitu, atau kepribadian pemimpin yang kita
kurang lebih ada seperti dalam teori-teori itu ya Pak, bukan saya, Allah yang mengatakan gitu ya. Teori-teori itu, maka akan ada kecenderungan Pak, pemimpin itu akan menyalahkan bawahan atau situasi yang terjadi atas ketidakmampuan kepemimpinannya. Itu aja Pak. Jadi silakan Pak diartikan itu berbohong ataukah hal lainnya. Oke, kita ambil kesimpulan masing-masing. Dan saya sangat tertarik nih Pak ya, karena terus terang Dok, dari paparan Bapak tadi bahwa oh ternyata kehutanan ini punya satu mimpi gitu ya, untuk melahirkan satu profesi yang ini bukan hanya satu generasi loh gitu ya. Ini untuk keberlangsungan yang jangka panjang gitu ya. Jadi profesi ini sekalipun tadi wah masih banyak ya gitu ya yang harus kita lakukan. Tenang Pak, kita harus mempercayai bahwa ya sebagai saya Muslim, jadi Allah itu sesuai prasangka, aku sesuai prasangka hambaku. Oke. Jadi berprasangka aja Pak yang baik-baik gitu. Dalam arti Bapak punya mimpi, visualisasikan itu selalu. Afirmasi bahwa semua itu pasti terjadi, bukan akan terjadi Pak, pasti terjadi gitu loh. Sehingga dengan kata lain Pak, penelitian juga sudah membuktikan sekarang ada manifestasi, lalu law of attraction gitu ya. Itu sangat-sangat bekerja. Jadi senantiasa berpikir positif sehingga bapak-bapak akan menggelombangkan pemikiran-pemikiran yang sangat positif pastinya. Menggugah seseorang itu kita kan tidak pernah tahu tuh Pak ya. Semudah membolak-balikkan telapak tangan aja gitu. Apabila klik-klik energi-energi itu sudah saling tersentuh satu sama lain. Terima kasih motivasinya, dan itulah alasannya kenapa kita ada di sini. Kita ingin wujudkan ini mimpi. Oh, Masya Allah. Iya, ini bukan sekedar slogan. Tidak Pak, Ya. yakini. Kita harus yakinin, dan dalam ekonomi juga sama. Iya, Ekspektasi itu akan menjadi kenyataan. benar. Kalau semua orang berpikir akan terjadi inflasi, maka perilaku setiap orang itu akan membuat itu menjadi terjadi inflasi. Jadi motivasinya luar biasa. Kembali lagi ya Dok, kita mau bangun Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Betul. Gitu Mas ya. Jadi ini mohon maaf, ini banyak yang mesti kita diskusikan, mungkin seri-seri berikutnya. Mungkin kita undang para akademisi ya Mas, bagaimana supaya universitas ini bisa melahirkan program profesi ya. Karena tanpa itu juga akan kesulitan. Kemudian di sisi kehutanan ada PR-nya, yaitu buatlah wadah, rumah-rumah tempat kerjanya para profesi ini, gitu kan? Betul. Nah, mohon maaf waktu membatasi kita, tetapi kebijakannya Bapak ini knowledge-nya sudah demikian besar, maka saya mohon bisa ada pesan-pesan singkat lah untuk ya mungkin negara kita, untuk rakyat kita ya, bagaimana supaya hutan ini menjadi sumber hidup atau hajat hidup orang banyak, termasuk untuk kepentingan kedokteran, kepentingan kesehatan. Silakan Dok. Ya, saya mengambil filosofi dari dasar negara. Kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana para pejuang-pejuang kita sampai meletakkan dasar kemerdekaan, lalu kita katakan Pancasila itu dasar negara. Kalau semua aktivitas keprofesian merujuk pada 5 sila ini, itulah yang sudah kita katakan negara ini memang negara yang besar.
Yang pertama tadi, landasan kita semua merujuk pada ketuhanan. Jadi semua aktivitas kita tidak lepas dari sebuah nilai-nilai ilahiyah yang mesti diinternalisasikan dalam kehidupan. Dan kita adalah penggerak kehidupan karena nilai kemanusiaan yang akan tadi mengelola hutan, mengelola alam dan sebagainya. Ini nggak bisa dilakukan sendiri, maka unsur persatuan dengan kompleksitas majemuknya keberagaman itu harus dibangun. Termasuk sub-sub spesies yang akan dibangun di dalam keprofesian kehutanan. Dan kesemuanya tentu harus dilakukan juga dengan komunikasi. Makanya musyawarah mufakat itulah semangat untuk selalu mengedepankan apa yang hasilnya keadilan, kesejahteraan. Nah, mudah-mudahan semangat yang Ibu Hanum sampaikan di ranah juga aspek kehutanan, semua mulai dari manapun, dari atas sampai ke bawah termasuk masyarakat. Mari kita hayati nilai-nilai Pancasila itu sebagai suatu dasar negara yang melekat pada internalisasi kehidupan. Yakinlah itu akan menjadi dasar yang nanti akan membuat profesi kehutanan juga akan menghasilkan hutang-hutang sebagaimana moto kehidupan. Dan hutang itu adalah kehidupan. Terima kasih, Dok. Mas Trisno, Bu. nanti Oh, betul. gongnya. Jadi kalau saya terima kasih sih wawasan dari bidang konselor, profesi konselor sama kedokteran. Itu metafora yang bagus menurut kami dan sangat membantu kami menata pikiran. Mudah-mudahan para penguasa kita apa yang namanya merefleksi keadaan kita bersama sehingga trauma-trauma ekologis itu bisa kita atasi bersama. Saya kira itu kalau dari saya. Kalau kehutanan memang tugasnya cukup berat karena banyak sekali transformasi harus dilakukan, reformasi harus dilakukan. Tapi ini kata Ibu, saya menarik tadi, sepanjang kita narasi bagus terus dibangun, itu kira-kira energi itu nggak akan hilang itu. Betul saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya. Hanum. Iya, saya itu sangat memegang sama seperti dokter tadi sudah disampaikan oleh dokter, mungkin keterkaitannya dengan keilmuan saya ya Pak ya, selaku hipnoterapis Pak. Jadi segala sesuatu kita pikirkan adalah hal positif gitu loh. Sekalipun memang pemikiran negatif adalah kemampuan manusia untuk bertahan. Namun kita singkirkan yang negatif, kita selalu ambil yang positif, kita visualisasikan, kita audit diri kita senantiasa Pak. Dari pembicaraan ini kan itu salah satu kita mengaudit tuh ya, langkah kita selanjutnya. Kita audit diri dengan memvisualisasikan, mengafirmasi diri dan meyakini bahwa apa yang kita inginkan pasti terwujud. Dengan salah satunya ya pertemuan-pertemuan ini yang sangat luar biasa. Jadi dengan kata lain tidak ada yang tidak mungkin, segala sesuatu insya Allah pasti terwujud. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi waktu juga yang membatasi perbincangan kita. Terima kasih banyak ini. Terima kasih. Ya, Terima kasih Dok. Terima kasih Bu. Luar biasa. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita. Tapi ada poin-poin penting bahwa kehancuran ekologi, ya, kehancuran hutan kita ini sudah sebuah kenyataan, sehingga perlu segera dihentikan. Dan salah satu caranya adalah segera dibangun profesi. Pisahkan antara birokrasi dengan profesi. Pendidikan kehutanan kita ini dalam perspektif dunia kesehatan itu baru melahirkan birokrat, ya, belum melahirkan profesi. Sehingga langkah itu saya kira perlu segera diambil. Yang kedua adalah bahwa semangat yang kita bangun ini adalah semangat membangun kebaikan. Oleh karena itu, gelorakan, ya, pikiran positif, gelorakan semangat kebaikan ini kepada siapapun. Pemirsa yang mendengar perbincangan ini,
tularkan kepada yang lain supaya energi positif bangsa ini bisa terbentuk dan cita-cita membuat hutan yang sehat, hutan yang bisa memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, generasi sekarang, bahkan generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih, jumpa lagi dalam kesempatan episode yang akan datang. Salam Rimba. Gimana? Gini. Oke. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia.